Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, Mas Bais sudah dipimpin doa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Berapa yang tidak masuk? 4. Kenapa ini 4 anak ini siapa saja? Siapa saja? Satria, Alvin, Satria, Alvin, Krisna, dan Dana. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar tentang kimia hijau. Oh, belajar tentang kimia hijau. Baik. Lalu ada yang masih ingat apa itu kimia hijau? Angkat tangan. Apa itu kimia hijau? Ya, silakan Mas Rizal. Chemistry adalah langkah atau usaha untuk meminimalis produksi zat-zat berbahaya dan memaksimalkan efisien dari penggunaan zat-zat. Ya, baik sekali. Ternyata masih ingat ya, kita kemarin belajar tentang kimia hijau. Kimia hijau itu adalah usaha untuk meminimalisir atau mengurangi produksi dari atau penggunaan dari bahan-bahan kimia. Lalu sekarang kegiatan sehari-hari apa yang kalian lakukan yang mendukung kimia hijau? Apa? Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ustazah akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti dari pembelajaran yang kita lakukan melalui kegiatan fenomena, nanti Ustazah akan berikan fenomena. Diharapkan nanti kalian mampu menganalisis kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau yang berdampak pada pemanasan global. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kita nanti akan ada diskusi kelompok. Diharapkan nanti kalian bisa menyajikan gagasan tentang penerapan prinsip kimia hijau dalam mengatasi isu pemanasan global. Ada yang ditanyakan? Tanda lanjut. Sekarang Ustazah punya sebuah gambar, ya. Ini ada yang rumahnya Jakarta nggak? Ada. Kalau di Tuban yang sering kejadian seperti ini di daerah mana ya? Yang rumahnya Tuban? Tuban Asli Widang. Ya, ini gambar apa sih? Kemacetan. Kalau ada kemacetan itu ada sebuah fenomena. Kalau ada kemacetan itu berarti pasti ada banyak kendaraan. Kendaraan bermotor itu mengeluarkan apa sih? CO2. Udah tahu ya ternyata. Nah, ini ada sebuah fenomena. Beta itu salah satu siswi, dia itu setiap berangkat ke sekolah, dia melihat fenomena kemacetan. Nah, ternyata dia kemudian mulai berpikir, oh dalam satu rumah itu pasti punya minimal satu kendaraan. Dalam satu rumah kalian ada berapa kendaraan dalam satu rumah? Banyak. Kalau satu kendaraan itu mengeluarkan emisi CO2, kalau kalian satu rumah itu anggota keluarganya 5, berarti mengeluarkan banyak nggak? Banyak. Itu satu rumah. Bayangkan kalau dalam satu kota di Kabupaten Tuban ini berapa banyak? Belum lagi industrinya kita banyak. Ada dampaknya ternyata. Dampaknya apa sih kadar CO2 yang tinggi di atmosfer? Ternyata ada dampaknya. Dampaknya adalah menaikkan suhu permukaan bumi, kemudian memicu perubahan iklim, serta ada gangguan kesehatan. Lalu, kira-kira berdasarkan yang Ustazah sampaikan ini, kira-kira masalahnya itu apa sih? Apa angkat tangan? Ustazah nggak dengar. Apa angkat tangan? Oke, Mas Bais, apa masalahnya Mas Bais? Adanya polusi dari emisi kendaraan bermotor. Adanya polusi dari emisi kendaraan bermotor. Betul sekali. Kemudian sebelum tadi sudah berhasil menganalisis satu masalah, sekarang sudah punya video. Ini di Jakarta. Kalau kalian sudah pernah ke Jakarta pasti tahu ya lalu lintasnya seperti apa. Kemudian kalau kalian naik ke Monas, kita juga akan melihat pemandangan seperti ini. Ya. Nah, ini ada sebuah data. Buruknya polusi atau buruknya udara, kualitas udara di Jakarta itu ternyata salah satunya juga ada sumbangan dari kendaraan bermotor. Kenapa masalah tersebut kok penting untuk kita selesaikan? Oke, Mas Rizal. Masalah tersebut penting kita selesaikan karena
saat ini kita sedang berhadapan dengan masalah. Iya, betul sekali. Masalah tersebut menjadi penting untuk kita selesaikan, kita sebagai generasi muda. Kenapa? Karena saat ini kita sedang lagi bergulat dengan yang namanya adalah perubahan iklim atau pemanasan global. Kalian tadi juga sudah berhasil menentukan permasalahannya. Oke, sekarang saudara akan memberikan LKPD. Ya, di dalam LKPD-nya itu sudah ada fenomena. Dalam LKPD sudah ada fenomena yang sesuai dengan yang sudah jelaskan di PPT tadi. Kalian tadi sudah berhasil menentukan masalahnya. Sekarang kalian cermati fenomenanya. Di situ kan ada penentuan pertanyaan dasar. Kalian tadi sudah berhasil menentukan pertanyaannya. Kemudian tinggal dituliskan. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan tuliskan pertanyaan terkait masalahnya apa. Kenapa masalah tersebut penting? Kita tadi sudah bahas, tinggal tuliskan ulang di LKPD. Silakan, saya berikan waktu 2 menit. Ya, kita mau menyusun perencanaan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita mau merencanakan penyelesaian masalah yang sudah kalian tuliskan. Nah, itu bisa kalian cari. Kalian bisa lihat bahan ajar yang sudah bagi. Kemudian bisa mencari di sumber internet. Jadi dibagi nanti yang mencari. Kira-kira kalau ada permasalahan seperti itu, kira-kira solusinya itu apa? Dicari di kajian literatur, dibuka bukunya. Di situ dibaca juga, menentukan solusi yang mungkin dilakukan, ada bacaannya di situ. Buat daftar solusi yang akan dilakukan, persempit daftarmu, kemudian tentukan 2 solusi teratas. Oke, sekarang saya coba tanya ke kelompok 2, ya. Kelompok 2, kira-kira dari permasalahannya tadi kan adanya emisi gas CO2 yang berdampak pada lingkungan, berdampak pada perubahan iklim. Solusi yang mungkin yang sudah kamu cari, kamu mau buat solusi yang seperti apa kelompok 2? Itu buat poster. Yang lebih keras? Poster penggunaan energi alternatif. Poster penggunaan energi alternatif. Kenapa kok kita perlu menggunakan energi alternatif ya? Kenapa kira-kira? Karena dapat diperbarui. Bagus sekali. Kelompok 1? Membuat poster kampanye pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Oke, bagus sekali. Kelompok 1 mau buat tentang poster mengkampanyekan tentang penggunaan atau mengurangi penggunaan kendaraan dengan cara menggunakan apa berarti Mas? Kalau tidak menggunakan kendaraan pribadi, buatnya rencananya nanti jalan kaki, terus apa lagi? Menggunakan kendaraan umum. Bagus sekali. Sekarang tahap berikutnya adalah menyusun jadwal. Lihat di LKPD kalian, di situ sudah ada tabel rencana siapa yang melakukan. Jadi kita bagi tugas per kelompok biar semuanya bekerja, biar waktunya efektif. Si A misalnya, si Bais nanti bagian yang mencari literatur. Saya mau menggunakan poster yang baik, itu penilaiannya seperti apa misalnya. Saya bagian yang menggambar, saya bagian yang tutorial, ya. Dituliskan di situ di bagian menyusun jadwal, dibagi anggota kelompoknya. Kan pasti ada ketua kelompok. Nah, itu yang lain bagi, boleh diskusi. Nah, ini dituliskan siapa yang melakukan, mencari sumber literatur misalnya. Siapa, Bais atau siapa, yang bagian menggambar siapa. Nah, sekarang sampai ke ini sudah dibagi. Ini dituliskan juga. Sekarang silahkan desain poster kalian masing-masing. Jangan lupa kalau yang satu tadi menerapkan prinsip kimia hijau, nanti saya akan tanya per kelompok. Sekarang silahkan desain poster yang kalian rencanakan tadi. Silahkan didesain. Kemudian kalian lihat bagian belakang, ya. Di sini ada rubrik. Ya, ada rubrik penilaian poster. Jadi dilihat dulu rubriknya, baru nanti menggambar proyeknya. Oh, yang dinilai itu desainnya. Desainnya menarik misalnya, ada gambarnya menarik, warnanya oke. Kemudian pesan yang disampaikan terutama ketika ada yang melihat postermu, oh tahu, oh ini tuh mau mengajak kita menggunakan energi alternatif misalnya. Sekarang saya tanya ya di nih. Ya. Terus saya tanya kelompok 1 jadinya buat poster apa? Poster tentang prinsip kimia hijau yang pertama. Apa itu prinsip kimia hijau yang pertama?
tentang pencegahan limbah. Oke, prinsip kimia hijau yang pertama pencegahan limbah dengan membuat poster tentang kimia hijau. ya, kimia hijau membuat poster pencegahan limbah, membuat poster tentang tadi ya idenya menggunakan kendaraan, menggunakan mengurangi kendaraan sepeda apalagi kira-kira bis pakai bis, terus apa lagi pakai mobil kendaraan umum. Oke. Nah, silahkan mulai dibuat. Kalau ada yang ditanyakan, saya lihat posternya dulu, ditambahi gambarnya, ada asap-asapnya mungkin yang menunjukkan itu, oh itu tuh CO2 misalnya. Ditambahi ada gambar-gambarnya biar menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Posternya bisa dilihat ya, posternya dijelaskan Mas. Jadi di sini kita buat poster mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sesuai prinsip kimia hijau. Dia bisa dilihat kita tambahin sepeda dan juga tambahin yang bagus, jalan kaki, terus jadi tujuan kita bikin poster ini tuh kita ingin mengajak yang melihat poster ini untuk mengurangi emisi karbon dioksida CO2 dan kendaraan dengan gerakan jalan kaki, bersepeda, menggunakan kendaraan umum dan lain-lain. Oke. Tadi kelompok 1 sudah berhasil menjelaskan bahwa ini posternya adalah tentang prinsip kimia hijau pencegahan limbah ya. Itu di tengah itu gambar apa Mas? Di tengah itu Mas? Gambar bumi. Dianalogikan buminya itu sakit ya, karena di situ ada asap CO2. Itu menarik sekali gambarnya. Itu penyebabnya. Kemudian dikasih solusi, ada gambar bersepeda. Oh, kita kalau teman-teman kalian nanti yang selain di sekolah kita, kalau di sekolah kita kan boarding, kalau di sekolah lain mungkin yang sekolahnya dekat bisa ke sekolahnya menggunakan menggunakan sepeda. Silahkan masukannya. Oke, Mas Rizal dari kelompok 2. Menurut saya hasil poster kelompok 1 sudah bagus. Ya. Pesan yang ingin disampaikan bisa terlihat dari gambar posternya. Kesimpulannya dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu apa? Apa ya kira-kira? Ketangan. Mas Rizal lagi, aktif sekali Mas Rizal. Silahkan Mas, kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini dari hasil diskusi kita hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan prinsip kimia hijau diharapkan kita bisa mencegah atau meminimalisir produksi bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Dalam fenomena tersebut adalah emisi gas CO2. Baik sekali. Tepuk tangan untuk Mas Rizal. Ya, dia sudah berhasil menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penerapan prinsip kimia hijau dalam mengurangi dampak pemanasan global, khususnya yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, yang dimana di sini tadi sudah kita terapkan tadi atau kita lihat di fenomena tadi adalah adanya gas emisi CO2. Ya, di situ ada evaluasi pengalamanmu dalam mengerjakan proyek. Saya tanya, siapa yang mau mencoba untuk mengungkapkan gimana? Oke, Mas Amri, silakan. Kesuksesan dapat dilihat dari bagaimana rencana proyek telah dilaksanakan dan menghasilkan produk dan mendapatkan penilaian yang baik. Terima kasih. Menurut Mas Amri, kesuksesan dari proyeknya itu dilihat dari bagaimana mendapat penilaian yang baik. Tadi kan ada rubriknya penilaian. Tadi sudah dapat masukan juga dari teman-temannya. Itu menurut Amri. Untuk pertemuan hari ini ada yang masih perlu ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan? Tidak. Nah, cukup? Benar? Terima kasih karena hari ini sudah sangat aktif ya. Kita sudah minta ketua kelas bimbing doa. Sebelum kita melanjutkan kepada kita doa mulai. Ya, Ustazah, cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.